Oke, baik. Kita melanjutkan yang tadi ya, Mbak Isa. Kan tadi kita sudah membahas program apa saja yang ada di SDN Gayam 3 ini yang berkaitan dengan literasi. Tadi ada perpustakaan, kemudian mading, poster, pojok baca, terus pembiasaan-pembiasaannya. Terus sekarang yang ingin saya tanyakan menurut Bu Aisyah sendiri. Nah, kira-kira program apa yang bisa dijalankan di SDN Gayam 3 ini yang berpotensi untuk pengembangan literasi? Oke, terima kasih Bu Rani ya. Ya. Menurut saya ada beberapa program yang baik untuk dilakukan di SDN Gayam 3. Tapi ini sifatnya adalah klasikal, berarti disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing ya. Setiap pagi ini juga ya. Yang pertama adalah cerita. Nah, satu hari satu cerita. Cerita yang disajikan berdasarkan tingkat perkembangan anak. Kalau kelas 1 mungkin ceritanya cenderung cerita fabel, terus kemudian ya cerita yang ringan-ringan saja. Tapi kemudian nanti kalau sudah naik tingkat, kosakatanya bertambah berdasarkan pembiasaan yang sudah dilakukan, nanti ceritanya akan lebih berat lagi ya. Jadi harapannya itu anak-anak kosakatanya bertambah, yang kedua juga keterampilan sosialnya juga berkembang. Anak-anak juga istilahnya mengenal berbagai macam nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam cerita tersebut. Dan sebagai anak itu biasanya juga mendapati banyak konflik dalam pergaulan mereka. Jadi ketika guru tersebut bercerita, anak-anak itu nanti bisa mengadaptasi tingkah laku yang dia dengar dari cerita yang disampaikan oleh gurunya ya. Jadi saya sempat juga mendapati kasus di kelas 4 anak itu bertengkar ya, karena mereka memang belum memiliki manajemen emosi yang baik dan mereka juga belum mengetahui manfaat apa yang mereka dapatkan ketika mereka bisa mengendalikan emosi. Nah, setelah kejadian tersebut, saya menyampaikan sebuah cerita yang baik untuk mereka dengarkan dan mereka akhirnya memahami, oh ternyata kalau saya bisa manajemen emosi dengan baik, manfaatnya seperti ini. Jadi anak itu perlu cerita-cerita seperti itu. Mungkin di rumah orang tuanya sibuk bekerja dan mereka itu nggak ada kesempatan untuk ngobrol, atau bahkan orang tuanya punya kesempatan ngobrol tapi anak itu cenderung nggak mau mendengarkan. Saya nggak mau diam, kalau gurunya yang ngomong kan mau nggak mau dia pasti dengarkan, dia duduk di kelas ya, duduk diam anteng. Jadi guru itu sebenarnya punya peran penting untuk istilahnya memperbaiki nilai-nilai dan juga keterampilan sosial dari si anak. Itu menurut saya. Jadi kegiatannya sendiri seperti apa teknisnya kalau di kelas ya, guru itu menyampaikan cerita yang cerita pilihan yang baik dan cocok untuk anak didiknya. Kemudian anak itu nanti mendengarkan ya, dan di akhir nanti ya untuk mengetes tingkat pemahaman anak-anak terhadap cerita akan ada kuis, guru kasih apresiasi poin atau nilai ya. Terus kemudian untuk penyajian ceritanya seperti apa? Tidak hanya ceramah, tidak hanya cerita, tapi bisa ditampilkan dalam poin-poin slide. Kemudian mungkin gurunya kasih backsound biar lebih terharu atau lebih seperti apa. Terus kemudian dikasih variasi suara. Kan anak kecil itu cenderung senang melihat ekspresi gurunya ketika bercerita. Suaranya diganti-ganti, kalau suaranya orang tua seperti ini, kalau suaranya anak kecil itu diganti mengecil, kalau suaranya raksasa itu seperti apa. Nah, itu anak tuh cenderung pasti memperhatikan dan senang kalau dikasih cerita yang seperti itu. Yang pertama, satu hari satu cerita. Oke, baik. Dari penjelasan Bu Aisyah tadi, ya, apakah ada yang ditambahkan lagi untuk programnya? Ya, kalau tambahan program lagi ada, yaitu ini merangkai paragraf. Nah, kenapa saya menambahkan program ini? Karena saya sering mendapati anak-anak itu kesulitan ketika dikasih pertanyaan atau uraian suruh jelaskan. Nah, mereka tuh bingung mau mulainya dari mana, tulisannya itu susunannya seperti apa, kata sambung yang digunakan, tanda bacanya dan lain sebagainya. Kenapa saya memasukkan program merangkai paragraf? Karena untuk efektivitas waktunya. Kalau disuruh merangkai istilahnya disuruh untuk mengarang paragraf itu nanti terlalu lama, dan anak pun juga kan masih
literasinya juga masih minim, masih perlu perbaikan. Berarti merangkai paragraf. Jadi guru menyajikan para kalimat-kalimat yang acak ya, terus kemudian mereka suruh menyusun mana ini kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti kalau sudah seperti itu sudah bagus, sudah lancar, mungkin nanti enggak per kalimat yang diacak, tapi per katanya yang diacak. Jadi kata sambung ini cocoknya ditaruh di mana ya? Kata sambung ini tanda baca ini. Jadi anak itu akan lebih sadar melihat kata-kata yang disajikan oleh guru. Jadi ditampilkan di slide gitu ya, atau dituliskan di papan, anak suruh merangkai. Nggak usah terlalu banyak, satu paragraf 3 kalimat saja, ataupun ya beberapa kalimat sederhana tergantung tingkat perkembangan. Gitu. Apakah ada lagi Bu Esa kira-kira? Mungkin terakhir juga dari saya ya, ada lagi yaitu terkait wawasan global. Nah, kenapa saya mengatakan wawasan global? Karena masalahnya itu adalah anak sekarang itu kan sudah bersosial media, juga sudah banyak melihat konten-konten di sosial media. Beberapa dari mereka itu memahami bahwa apa yang disajikan oleh orang dewasa itu hal yang benar. Nah ini, apa yang disajikan orang dewasa di sosial media itu adalah hal yang benar ya. Jadi guru itu mengasih atau memberikan wawasan global itu tergantung apa yang sedang viral di kalangan anak-anak. Misalkan sedang viral kasus ini, nah, guru itu memberikan opini secara bijak untuk kaitannya mempengaruhi peserta didik, menggiring bahwa ini tuh benernya di sebelah sini, ini tuh salahnya tuh di sebelah sini. Kan dalam suatu kejadian tuh pasti ada yang salah, ada yang benar ataupun jadi supaya anak-anak itu tahu, misalkan berkomentar, kalian itu belum waktunya untuk berkomentar di sosial media. Kenapa? Karena memang yang pertama kalian itu belum cukup wawasan. Terus yang kedua, pendapat kalian itu bisa berubah. Sekarang sampean berpendapat seperti ini, di masa depan kalian akan pendapatnya juga akan berubah. Jadi kalau berkomentar di sosial media dan terekam oleh istilahnya oleh orang lain, kalian berpendapat seperti ini, itu akan terekam terus. Padahal kan kita sebagai manusia dinamis, berubah pendapat kita. Nah, bagaimana bijak menggunakan sosial media, bagaimana bijak melihat konten yang ada di sosial media itu perlu disampaikan. Jadi di wawasan global ini guru punya celah untuk kasih opini ataupun memaparkan fakta gitu. Jadi kesimpulannya untuk program tambahannya tadi, yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan literasi dengan menanamkan nilai-nilai moral gitu ya, melalui cerita. Kemudian yang kedua untuk pengembangan paragraf, yang ketiga untuk memberikan wawasan global kepada anak agar anak bisa membedakan yang baik dan yang buruk dalam bersosial media. Oke, begitu rekan-rekan semua